Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Suharni, AOG dari Kuningan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan modul 1 tentang menabung di bank versus menabung emas. Selama ini yang terjadi, kebanyakan gaji naik tapi kebutuhan tidak pernah cukup, aset berkurang dengan menabung di bank, impian sulit terwujud karena harga impian Anda semakin mahal, memiliki sifat konsumtif atau boros sehingga sulit menabung, bingung merencanakan masa depan. Dengan mempelajari materi ini, Anda akan mendapatkan kata kunci untuk menjelaskan para konsumen. Pertama, aset konsumen akan terjaga, hasil kerja kerasnya tidak sia-sia, membuat impiannya lebih mudah dan cepat tercapai, menahan sifat konsumtifnya, konsumen lebih mudah merencanakan masa depan, dan AOG akan lebih mudah meyakinkan konsumen. Solusi yang akan dibahas kali ini yaitu perhitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Seperti yang kita ketahui, problem-problem yang ada di masyarakat itu diantaranya selalu mengandalkan kartu kredit, banyak hutang riba, penghasilan meningkat namun tetap sulit untuk menabung. Kemudian selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Sedangkan kita semua pasti memiliki impian-impian. Di antaranya adalah haji dan umroh, kemudian memiliki rumah sendiri, rumah mewah, rumah layak huni, memiliki kendaraan, serta memiliki pendidikan untuk anak dan keturunan yang baik. Nah, di sini kami ada beberapa solusi. Di antaranya kita bisa membagi penghasilan dalam 1 bulan kita untuk beberapa kebutuhan. Di sini ada 60% untuk kebutuhan pokok, kita bisa menganggarkannya sebesar 60%, 10% untuk tabungan dan investasi, 10% gaya hidup, 10% zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta 10% dana darurat. Namun di sini untuk AOG kemungkinan dana darurat itu bisa kita tabungkan juga dalam bentuk emas. Ini mari kita lihat lebih baik mana, tabungan uang, deposito, atau emas. Kita lihat, menurut data statistik Bank Indonesia, inflasi itu terjadi sebesar 5-8% per tahun. Sini ada grafiknya. Artinya, harga barang dan jasa itu akan naik 5-8% setiap tahunnya, per tahun ya. Nah, jika rata-rata inflasi 6% per tahun, maka harga itu akan naik. Misalkan barang yang tadinya 100.000 itu akan menjadi 106.000 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat, manakah tabungan yang kenaikannya di atas inflasi? Tadi seperti yang kita ketahui, inflasi itu 5-8%. Pertama, nabung uang di bank. Kemudian deposito atau emas. Di antara ketiga ini, manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Kita lihat, pertama, bagaimana pertumbuhan tabungan. Tabungan di bank sekitar 0, sampai dengan 1% per tahun. Dan ini termasuk bunga riba. Sedangkan itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Nah, di sini ada kebijakan bunga bank. Tabungan 0 sampai 1 juta, itu bunganya 0,00 per tahun. 1 juta sampai 50 juta, 0,90% per tahun. Tabungan 50 juta hingga kurang dari 500 juta, itu bunganya 1,05% per tahun. Tabungan 500 juta hingga kurang dari 1 miliar, bunganya 1,30% per tahun. Tabungan lebih dari 1 miliar, bunganya 2,0% per tahun.
Sedangkan kita tahu tadi inflasi itu 5-8% per tahun. Jadi menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Seandainya kita memiliki dana di bank yang ditabung di bank 10 juta, itu ada bunga 90.000, pajaknya 20%, 18.000, bunga setelah pajak menjadi 72.000, administrasi setahun 138, hasil bunga bersih hanya 66.000. Jadi total saldo itu 9,934.000. Malah nggak ada ya, malah berkurang. Artinya jika menabungnya dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya tetapi malah menjadi semakin miskin. Karena uangnya berkurang ya. Itu jika menabung di bank. Kemudian kita lihat pertumbuhan deposito. Ilustrasi pada tahun 2007 kita memiliki uang 1 miliar. Anda memiliki uang 1 miliar. Anda depositokan di bank. Bunga maksimal kita ambil yang maksimal, 10% per tahun. Dengan sistem bunga berbunga atau rollover. Maka pada tahun 2012 Anda akan mendapatkan uang 1,64 miliar. Kelihatannya besar ya. Tapi kita lihat apabila Anda mengkonversikan tabungan Anda dengan emas. Pada tahun 2007, 1 miliar ini Anda akan dapatkan 5 kg emas. Di tahun 2012, sama ya, di tahun yang sama, 2012. Dengan harga emas 550.000 per gram, itu total kepemilikan uang Anda jika dikonversikan lagi ke dalam rupiah, itu 2,75 miliar. Besar mana dengan 1,64. Nah, jadi kita tahu ya, dengan menabungkan uang, itu selisihnya 1 miliar. Hilang 1 miliar apabila dibandingkan dengan mengkonversikannya dalam emas. Nah, kita lihat pertumbuhan emas. Sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15-40% per tahun. Besar mana ya dengan inflasi tadi? Inflasi itu 5-8%. Jauh ya. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya. Pertumbuhan harga emas. 2014 itu sekitar 450 ribuan. 2019 600 ribu. Ini grafik normal di dalam keadaan situasi normal. Sedangkan pada saat pandemi seperti sekarang, kita bisa lihat grafik anomali. Grafik yang ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, seperti pandemi saat ini. Di 2019 itu hanya sekitar 600-an. Kemudian kita bisa lihat di 2020, ini sudah mencapai 1 juta. Seperti itu. Kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik. Ya, emas tidak terkena inflasi. Inflasi tadi 5-8%, sedangkan emas bisa 14-15%. Menyimpan emas untuk impian-impian Anda. Di sini kenaikan biaya ONH ya, setiap tahunnya itu naik. Nah, kita lihat. Jika kita menabung untuk ONH, untuk ongkos naik haji itu dalam bentuk uang, dari tahun ke tahun itu terjadi peningkatannya. Semakin mahal. Ya, dari 2005 hanya sekitar 23.500.000, 2013 33.800.000. Naik ya. Sedangkan apabila kita menyimpan tabungan dalam bentuk emas, harga gramasinya memang naik. Jadi, untuk gramasinya jika dihitung per gramasi itu menjadi turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, apabila ingin berangkat haji, itu kita memerlukan 174 gram emas atau setara 23.500.000. Sedangkan pada 2013 cukup dengan 68 gram saja. Ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang BUMH 2020 itu 35 juta lebih. Harga emas Agustus 1.036. Hanya 34 gram saja. Apabila kita memiliki 170 gram
174 gram emas di tahun 2005, sampai sekarang misalkan pada tahun 2005 hanya 1 orang yang bisa berangkat, tetapi pada saat ini Anda bisa memberangkatkan 5 orang sekaligus. Karena 1 orang hanya memerlukan 34 gram. Nah, jadi semakin murah ya impian itu. Ini biaya haji, apalagi sama dengan pendidikan, ataupun kendaraan, ataupun rumah. Dapat gaji dan bonus dari perusahaan, simpannya lebih baik dalam bentuk apa ya? Kita lihat lagi ilustrasinya. Ada 2 orang, si A dan si B. Pada tahun yang sama, mereka mendapatkan gaji dan bonus sama, sebesar 15 juta. Si A menyimpannya di bank hingga Agustus 2020. Ketika disimpan di bank Agustus 2020, dia hanya mendapatkan 14,9 juta. Ini karena terkena biaya admin dan lain sebagainya ya, terkena inflasi. Sedangkan si B di tahun 2017 dia mengkonversikan gajinya ini yang 15 juta dalam emas. Pada saat itu harga emas 591.000. Dia mendapatkan 26,7 gram. Nah, seandainya dia membutuhkan dana di tahun 2020 ini, maka 28 juta yang bisa ia dapatkan. Bisa berangkat haji, umroh ya. Kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi. Kesimpulannya, kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Ini ada tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Menabung di bank itu terdampak inflasi dan dana sulit berkembang, bunga tabungan rendah, dibebankan biaya admin, dikenakan biaya pajak setiap bulan, adanya limitasi dan aturan bank, dan ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik, serta berpotensi hilang. Sedangkan emas, apabila Anda menyimpan emas, anti inflasi, nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Anti riba, tanpa biaya penyimpanan, tidak kena pajak setiap bulan. Anda sendiri sebagai pengelolanya, karena emas Anda pegang sendiri. Dan mudah dicairkan ketika membutuhkan dana. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas. Kita bisa membuat alokasi dana ideal seperti yang tadi, 60% untuk kebutuhan pokok dan 40%-nya kita bagi-bagi menjadi tabungan dan lain-lain. Kemudian menetapkan impian, dihitungnya dengan emas ya. Konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Konsumen fokus kepada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga adalah bonus. Sedangkan agent of gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus kepada pembangunan peradaban. Jadi kesimpulannya, menabung emas adalah tabungan yang terbaik daripada menabung di bank ataupun deposito. Simpanlah uang di bank untuk secukupnya untuk operasional hidup, selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan dan kesalahan datang dari pribadi saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.